Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lingkungan investasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama Indah Dwi, yang kedua Geuli Shiva, yang ketiga Sania Holidia, dan yang terakhir Erica Permata. Saya akan menjelaskan mengenai definisi investasi. Investasi atau investment. Investment dalam Kamus Oxford, an act of devoting time, effort, or energy to a particular undertaking with the expectation of a worthwhile result. Yang artinya, suatu tindakan mencurahkan waktu, tenaga, atau energi untuk pekerjaan tertentu dengan harapan hasil yang bermanfaat. Sedangkan definisi umumnya menurut Wiley, komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut Donald A. Fisher and Ronald J. Jordan, wahana di mana dana ditempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai dan atau memberikan return hasil yang positif. Menurut Jack Clark Francis, uang dipakai untuk menghasilkan uang, dan untuk itu uang ditanam dalam objek yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah dari jumlah pokoknya. Menurut Sunaria, penambahan modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berikutnya mengenai investasi spekulasi. Investasi terkait dengan aktivitas spekulasi. Spekulasi adalah, menurut Longman, upaya menyimpulkan sesuatu tanpa didukung fakta yang bisa menuntun ke arah yang pasti. Menurut Webster, keberanian mengambil resiko yang besar karena didorong oleh harapan akan keuntungan yang besar pula. Menurut KKBI, dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, tindakan yang bersifat untung-untungan, atau membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan untung besar. Pada kegiatan spekulasi diartikan, spekulasi mencakup pembelian aset yang dapat dijual dengan harapan memperoleh imbalan atau return yang cepat dari kenaikan harga aset tersebut, yang dapat terjadi dalam beberapa hari atau dalam beberapa bulan. Tujuan investasi yang pertama yaitu untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi dan kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar produk yang dihasilkan. Yang terakhir, untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis. Bentuk-bentuk investasi. Yang pertama, reksadana, yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh suatu badan hukum yang bernama manajer investasi, yaitu kemudian dana yang terkumpul tersebut diinvestasikan ke aset finansial lainnya. Yang kedua, properti, yaitu investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Yang ketiga, mata uang asing. Investasi dalam mata uang asing mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain, seperti saham. Di Indonesia, nilai mata uang asing menganut sistem pengembangan bebas sehingga membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif. Yang keempat, saham, yaitu kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dapat diartikan bahwa dengan membeli saham di suatu tempat, berarti sama dengan membeli sebagian perusahaan tersebut. Yang terakhir, emas, merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia selain mata uang asing. Biasanya, harga emas akan mengikuti kenaikan mata uang dari negara-negara, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada. Jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, investasi jangka pendek.
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung dikonversikan dengan uang atau jual. Namun, perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, dan sertifikat deposito. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Investasi ini dapat dinikmati hasilnya dalam 5 tahun, belasan tahun hingga puluhan tahun yang akan datang. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Sania. Terima kasih. Jenis investasi berdasarkan asetnya. Jenis investasi yang berdasarkan asetnya yaitu penggolongan investasi dari segi aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, financial asset, yaitu dokumen atau surat. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya ini merupakan investasi yang didasarkan pada sebuah asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini bisa dibagi lagi menjadi 2 macam, yakni Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Jenis investasi menurut pengaruhnya yaitu investasi yang didasarkan pada suatu faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari suatu kegiatan investasi. Yang pertama yaitu investasi autonomus, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif. Contohnya seperti pembelian surat-surat berharga. Yang kedua, investasi induced, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Jenis investasi berdasarkan bentuknya. Jenis investasi yang berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada suatu cara menanamkan investasinya. Yang pertama, investasi portofolio, yaitu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga. Contohnya seperti pada saham dan obligasi. Yang kedua, investasi langsung, Dasar keputusan investasi. Sebelum membuat keputusan investasi, hendaknya memahami 2 faktor utama dan hubungan keduanya. Faktor yang pertama, return. Return merupakan imbalan kepada investor atas keberanian menanggung resiko, komitmen waktu, dan dana. Return menjadi salah satu motivasi orang untuk berinvestasi. Meskipun dalam kenyataannya, return yang diharapkan atau expected return tidak sesuai dengan yang terjadi, atau realized return atau actual return. Faktor yang kedua, risiko atau risk. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan, dan secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan hubungan antara return yang diharapkan dan risiko pada berbagai jenis aset yang mungkin bisa dijadikan alternatif investasi. Garis vertikal dalam gambar tersebut menunjukkan besarnya tingkat return yang diharapkan dari masing-masing jenis aset, sedangkan garis horizontal memperlihatkan risiko yang ditanggung investor. Titik RF pada gambar tersebut menunjukkan tingkat return bebas risiko atau risk free rate. Selanjutnya, obligasi pemerintah terlihat mempunyai risiko yang cenderung rendah dan tingkat return diharapkan yang juga tidak terlalu tinggi. Sedangkan di sisi lain, jika kita berinvestasi pada kontrak future misalnya, sesuai pada gambar tersebut, terlihat bahwa risiko yang harus ditanggung tergolong sebagai risiko yang tinggi, dengan tingkat return diharapkan yang tinggi pula. Maka kesimpulan yang bisa ditarik dari pola hubungan antara risiko dan return yang diharapkan adalah bahwa risiko dan return yang diharapkan mempunyai hubungan yang searah dan linier. Semakin tinggi potensi keuangan,
Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula potensi resiko atau high risk, high return. Dan semakin tinggi dana yang ditempatkan dalam sebuah investasi, semakin besar resiko yang timbul. Proses pengambilan keputusan investasi. Proses pengambilan keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus hingga keputusan investasi terbaik tercapai. Tahap yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi. Tujuan investasi dari setiap investor dapat bervariasi tergantung pada investor yang membuat keputusan. Investor biasanya lebih suka investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan atau pinjaman yang beresiko tetapi menawarkan ekspektasi pengembalian yang tinggi. Tahap yang kedua yaitu penentuan kebijakan investasi. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut distribusi, batasan jumlah dana, pajak, dan biaya perolehan yang diadakan di berbagai kelas aset yang tersedia, seperti saham, obligasi, dan sekuritas asing. Tahap yang ketiga yaitu pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio harus konsisten dengan 2 tahap sebelumnya. Ada 2 strategi portofolio yang dapat dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif mencakup kegiatan yang menggunakan informasi yang tersedia dan teknik peramalan secara aktif untuk menemukan kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi kegiatan informasi tentang portofolio yang sejalan dengan kinerja indeks pasar. Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini membutuhkan evaluasi setiap keamanan yang ingin Anda sertakan dalam portofolio. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menemukan kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan pengembalian yang diharapkan tertinggi, dengan tingkat resiko tertentu atau sebaliknya menawarkan pengembalian yang diharapkan tertentu dengan tingkat resiko terendah. Tahap yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Tetapi jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibanding kinerja portofolio lainnya atau portofolio pasar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.